Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan panduan penyusunan SKP 2023 di aplikasi e-Kinerja BKN terkhusus untuk jabatan Kepala Kanwil, Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Kota, Kepala MAN, ataupun Kepala MTSN, di mana pejabat-pejabat tersebut adalah pejabat yang memiliki perjanjian kinerja. Dokumen yang harus disiapkan dalam mendukung penyusunan SKP 2023 ini adalah perjanjian kinerja 2023 dan juga laporan kinerja triwulan 1 sampai dengan laporan kinerja tahunan tahun 2023. Baik, mari kita mulai panduan ini dengan pertama masuk ke aplikasi e-Kinerja BKN dengan alamat kinerja.bkn.go.id. Nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Silakan Bapak Ibu login menggunakan user MyASN atau yang dulu bernama MySAPK dengan mengklik tombol login. Silakan masukkan username dan password sesuai username dan password pada user MyASN. Bagi Bapak Ibu yang lupa password, silakan simak video tutorial reset password MyASPK pada video di samping ini. Kita lanjut. Setelah masuk ke halaman awal, yang pertama kali Bapak Ibu harus lakukan adalah masuk ke menu profil. Di sebelah kiri muncul di bilah kiri, menu bilah kiri ada menu profil. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian dicek data-data yang ada. Silakan periksa seluruh data yang ada, baik pada menu data pribadi, data atasan, list pegawai, jadi tidak terlalu perlu dicek ya. Kemudian juga klaim pimpinan unit kerja. Bagi Bapak Ibu yang pejabat kepala kantor ataupun kepala MAN dan MTSN, maka pada klaim pimpinan unit kerja harus sudah definitif nama jenengan. Jika ada data yang belum sesuai, silakan klik tombol sinkronisi ASN. Jika sudah sesuai, silakan lanjut ke langkah berikutnya dengan memilih menu kiri SKP. Menu SKP. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat SKP dengan klik tombol tambah periode SKP di bagian sini. Sudah kami beri tanda panah merah. Kemudian silakan isikan periode awal maupun periode akhir dan juga pendekatan SKP sebagaimana contoh. Di sini silakan Bapak Ibu klik ikon kalender di sini, kemudian nanti pilih tanggal 1 Januari 2023. Kemudian periode akhirnya juga dengan klik ikon kalender, kemudian pilih yang 31 Desember 2023. Untuk pendekatannya sendiri, Bapak Ibu harus memilih kuantitatif karena secara berjenjang dari Kemenak menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah terisi semua, silakan klik OK. Panduan ini saya cantumkan di channel YouTube saya dengan alamat pencarian di sini. Kemudian setelah muncul halaman berikut ini seperti tertayang di layar, silakan klik tombol detail SKP untuk menuju langkah berikutnya. Detail SKP letaknya di sini, sudah saya beri tanda panah merah. Silakan diklik. Kemudian muncul halaman data seperti ini. Silakan cek sekali lagi nama pegawainya benar atau belum, pimpinannya sudah benar atau belum. Jika ada yang belum, silakan diklik muat ulang.
Kemudian untuk mengisi atau menyusun SKP 2023, silakan klik tombol tambah RHK. RHK itu singkatan dari rencana hasil kerja. Silakan diklik, kemudian akan muncul pop-up semacam ini. Silakan isikan data RHK, rencana hasil kerja, sebagaimana contoh berikut. Setelah selesai, klik OK. Sebagai catatan, kita bahas ini dulu, bahwa klasifikasi RHK itu ada dua, yaitu organisasi dan individu. Jika Bapak Ibu mau mengisikan RHK yang berbasis perjanjian kinerja ataupun berbasis kinerja organisasi, silakan pilih yang organisasi. Jika yang organisasi sudah selesai dan Bapak Ibu mau menginput RHK yang bersifat pribadi, semisal keikutsertaan diklat ataupun pengembangan diri, penyusunan buku dan sebagainya, silakan pilih klasifikasi RHK yang individu. Nah, untuk saat ini kita contohkan yang organisasi terlebih dahulu. Saat Bapak Ibu memilih klasifikasi RHK yang organisasi, maka akan muncul unit kerja atau organisasi yang dipilih. Tentu jika data profil Bapak Ibu sudah benar, maka ini sudah akan mengacu secara default ke unit kerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada jenis RHK ini pilihannya ada dua, yaitu utama atau tambahan. Jika Bapak Ibu memasukkan RHK yang bersifat prioritas, dalam hal ini menginput RHK berbasis perkin, maka mesti Bapak Ibu harus memilih yang utama. Namun jika nantinya ada tambahan kinerja yang non perkin yang dianggap atau dirasa tidak terlalu prioritas, Bapak Ibu boleh memilih ke tambahan. Jadi kinerja utama dan juga kinerja tambahan. Meskipun secara aturan tidak ada larangan tanpa tambahan, kami sarankan minimal ada satu kinerja tambahan yang diinputkan di SKP 2023. Kemudian kolom berikutnya atau isian berikutnya adalah rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja ini bagi Bapak Ibu pemilik perkin ini harus sama persis, alias mengcopy paste dari kolom 2 perjanjian kinerja tahun 2023. Tidak boleh merubah isi, harus copy paste sama persis dengan kolom 2 di perjanjian kinerja tahun 2023. Penugasan dari, isian dari penugasan dari adalah nama jabatan di atas Bapak Ibu, alias atasan langsung Bapak Ibu. Dan di sini di catatan sudah kita sampaikan bahwa RHK diambil atau kopas dari kolom 2 perkin 2023 sama persis, tidak boleh dirubah, harus mengambil dari kolom 2 perjanjian kinerja tahun 2023. Untuk itu Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen perkin saat menyusun SKP 2023 ini. Catatan berikutnya, RHK yang merupakan instruksi program prioritas dari pimpinan dan belum masuk di perkin 2023, silakan diisi dengan terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. Kembali kami ingatkan bahwa yang diinput di SKP ini tidak semata-mata butir-butir yang ada di perkin. Bapak Ibu bisa menambahkan kinerja lain, baik itu dalam skala prioritas maupun tambahan, namun intinya bisa menambahkan rencana hasil kerja yang di luar perjanjian kinerja. Dan pada baris atau isian rencana hasil kerjanya silakan diisi dengan terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. Kemudian yang catatan berikutnya, penugasan dari diisi dengan nama jabatan atasan langsung. Contoh bagi Bapak Ibu kepala MAN atau kepala MTSN, maka diisinya adalah kepala kantor Kemenak Kap Sleman. Kemudian jangan lupa ulangi langkah ini ke semua butir sasaran kegiatan
yang ada di kolom 2 Perkin 2023. Jadi tidak hanya satu kali input ini, tapi harus ke seluruh butir sasaran kegiatan yang ada di kolom 2 Perkin 2023 ditambah nanti rencana hasil kerja yang Bapak Ibu kerjakan yang di luar perjanjian kinerja. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Setelah selesai menginput rencana hasil kerja, silakan inputkan indikator kinerja individu, target tahunan, dan juga perspektif dari masing-masing RHK sesuai indikator kinerja dan target pada Perkin 2023. Indikator kinerja dan target pada Perkin 2023 berarti ada di kolom 3 dan 4, karena kolom 2-nya adalah sasaran kegiatan. Oke, langkahnya adalah dengan mengklik tombol hijau yang ada tulisannya tambah indikator di sini. Sudah saya beri tanda panah merah. Setelah diklik tambah indikator, akan muncul pop-up semacam ini dengan judul tambah indikator. Silakan isikan indikator sebagaimana tertuang pada kolom 3 Perkin 2023 dan targetnya juga mengambil kolom 4 dari Perkin 2023. Untuk perspektif ini ada 4 perspektif, yaitu penerima layanan, penguatan internal, proses bisnis, dan juga anggaran. Monggo Bapak Ibu bisa mengacu kepada SKP 2022, di mana pada SKP 2022 versi Excel kemarin sudah kita ajarkan pemilihan perspektif untuk masing-masing indikator kinerja individu di SKP 22. Silakan lakukan input indikator kinerja, target, dan perspektif untuk masing-masing RHK yang tadi Bapak Ibu sudah inputkan sebelumnya. Kemudian klik OK. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada kalanya satu RHK itu memiliki lebih dari satu indikator kinerja dan juga target dan perspektif. Namun ada juga beberapa RHK yang hanya berisi satu indikator kinerja dan juga target dan perspektifnya. Tidak masalah, silakan Bapak Ibu mengacu persis dengan Perkin 2023-nya. Catatan, silakan lakukan ke seluruh RHK yang ada. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan, sebaiknya tetap dimunculkan kinerja tambahan meski hanya satu. Kita contohkan pada SKP Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, saya tambahkan satu kinerja tambahan berupa yang RHK-nya berbunyi terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan, dalam kurung penugasan dari Kepala Kanwil Kemenak DIY. Indikator kinerja adalah nilai PMPJT Kemenak Sleman. Targetnya nilai 90. Dan perspektifnya adalah penguatan internal. Monggo Bapak Ibu bisa mencontoh ini, ataupun juga bisa menambahkan kinerja tambahan yang lain yang menjadi program di madrasah Bapak Ibu sekalian. Oke, langkah berikutnya. Setelah selesai input indikator kinerja, target tahunan, dan juga perspektif untuk seluruh rencana hasil kerja yang sudah diinput, dilanjutkan dengan input lampiran SKP sesuai dialog kinerja yang telah dilakukan dengan cara klik tombol edit pada masing-masing butir lampiran SKP. Tampilan ini ada di halaman tadi ya, input RHK tadi di bagian paling bawah. Silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Setelah ada kinerja utama, kinerja tambahan, kemudian perilaku kerja, di bagian bawahnya ada lampiran. Silakan inputkan dengan klik tombol edit di masing-masing baris yang sesuai. Misalnya untuk memasukkan dukungan sumber daya, silakan klik tombol edit pada baris dukungan sumber daya. Silakan klik edit, kemudian muncul pop-up semacam ini. Masukkan semua dukungan sumber daya yang disepakati antara jenengan dengan atasan. Boleh 1, 2, ataupun beberapa, silakan.
saran kami silahkan mengacu pada SKP 2022 yang sudah kita contohkan. Ada 5 sumber daya yang disepakati, silahkan masukkan semua. Pisahkan antar kalimatnya dengan enter, alias silahkan mengisi dukungan pimpinan yang positif titik, kemudian enter. Setelah bawahnya isikan lagi dukungan rekan kerja yang positif titik, klik enter lagi, kemudian isikan dukungan SDM yang memadai titik, kemudian enter lagi, dan seterusnya sampai dengan seluruh dukungan sumber daya yang sudah menjadi kesepakatan antara jenengan dengan pimpinan sudah diinput semua. Jika sudah input semua, silakan klik OK. Kemudian lanjut lagi dengan input skema pertanggungjawaban dengan klik tombol edit di samping garis kalimat skema pertanggungjawaban, kemudian masukkan seluruh skema pertanggungjawaban yang disepakati antara jenengan dan pimpinan. Kita contohkan sebagaimana SKP tahun 2022 ada 2 skema pertanggungjawaban, yaitu ada realisasi berupa laporan bulanan, triwulan dan tahunan, juga untuk didukungnya disajikan melalui mekanisme pelaporan kinerja yang berlaku. Jika ada yang lain silahkan ditambahkan. Jika tidak, sudah dirasa cukup, silahkan klik OK. Kemudian yang terakhir, masukkan semua konsekuensi yang disepakati. Misalnya jika tercapai akan bagaimana, dan bila tidak tercapai bagaimana. Silakan masukkan semua konsekuensi yang telah disepakati antara jenengan dengan pimpinan. Kita contohkan ada 2 konsekuensi di sini. Silakan bisa dicontoh atau juga bisa diinput sesuai dialog kinerja yang sudah dilakukan masing-masing. Jika sudah selesai, kemudian klik OK, dan hasilnya akan seperti ini. Lampiran SKP berupa 5 dukungan sumber daya, 2 skema pertanggungjawaban, dan 2 konsekuensi. Kemudian setelah RHK selesai diinput, indikator kinerja dan target dan juga perspektif telah diinput, dan juga lampiran SKP telah diinput, silakan cek seluruh draft SKP yang telah disusun tadi dengan klik tombol cetak. Ada di bagian atas, ada tombol cetak di sini. Akan muncul pop-up semacam ini, dan kemudian untuk sekedar pengecekan data, tanggal dapat diabaikan. Tidak perlu diisi sesuai apapun, silakan langsung klik OK saja. Nanti akan muncul draft SKP yang sudah disusun. Silakan cek data yang sudah terinput dari paling atas sampai paling bawah, kemudian cocokkan kembali dengan perjanjian kinerja 2023 ataupun juga dengan program-program kegiatan yang dirancang di madrasah ataupun di kantor Bapak Ibu. Silakan cek, bila ada yang mau dirubah silakan dirubah lagi. Jika tidak, maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, setelah seluruh data diyakini benar, silakan ajukan draft SKP ini ke atasan langsung dengan cara klik tombol ajukan SKP. Bagi Bapak Ibu pemilik perkin, walaupun istilah atau sistem yang diberlakukan adalah mengajukan SKP ke atasan, namun Bapak Ibu sebagai pemilik perkin dengan ajukan SKP ini otomatis akan merubah status draft SKP Bapak Ibu dari awalnya draft langsung menjadi persetujuan, sehingga tidak melewati proses persetujuan dari pimpinan terlebih dahulu. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu adalah pimpinan dari unit kerja mandiri, yaitu pimpinan dari organisasi yang memiliki perjanjian kinerja sendiri. Pastikan bahwa status SKP Bapak Ibu sudah menjadi persetujuan. Dengan berubahnya status menjadi persetujuan, maka Bapak Ibu bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan mengisi rencana aksi dan juga menginput bukti dukung dan realisasi. Kita sampaikan bahwa kita ulangi lagi, setelah tadi statusnya berubah menjadi persetujuan, kemudian Bapak Ibu lihat di bagian bawahnya ada beberapa menu. Ini ada menu detail SKP, yaitu tadi menu di mana Bapak Ibu bisa menginput draft
butir-butir SKP, kemudian ada matrik peran hasil. Ini adalah menu untuk melihat pembagian peran dari masing-masing individu di organisasi Bapak Ibu, atau lebih tepatnya juga Bapak Ibu pun bisa membagi langsung peran di sini, alias tidak perlu menunggu Bapak Ibu bawahan Bapak Ibu membuat SKP. Bapak Ibu pun bisa menginputkan rencana hasil kerja dari masing-masing individu di bawahan Bapak Ibu melalui menu matrik peran hasil ini. Namun monggo kita sampaikan, kita serahkan ke Bapak Ibu nyamannya bagaimana, apakah Bapak Ibu yang membagi peran di sini atau menunggu Bapak Ibu bawahan dari Bapak Ibu untuk membuat SKP terlebih dahulu. Kita semua nggak akan, yang nyaman untuk Bapak Ibu yang mana. Kemudian di sini ada menu SKP bawahan. Di sini untuk mengecek apakah bawahan Bapak Ibu sudah membuat SKP semua atau belum. Bapak Ibu bisa mengontrol siapa yang sudah membuat, siapa yang belum. Bagi yang belum, monggo bisa langsung di oyak-oyak agar segera menyusun SKP. Nah, kemudian untuk menu penilaian ini adalah menu untuk kita melanjutkan langkah kita, yaitu menyusun rencana aksi, menginput bukti dukung dan realisasi, dan juga bagi Bapak Ibu sebagai atasan bisa menilai bawahan Bapak Ibu di menu ini. Oke, kita klik menu penilaian. Ya, untuk menginput data rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung ataupun melakukan penilaian SKP bawahan rekan kerja. Nah, di aplikasi ini pun Bapak Ibu bisa menilai rekan kerja, selain bawahan juga rekan kerja, ataupun juga bahkan atasan pun bisa dinilai perilakunya di aplikasi ini. Namun kita sarankan kita fokus di penilaian bawahan dulu. Kita belum mengacu pada penilaian rekan sejawat maupun penilaian dari bawahan. Kita abaikan dulu penilaian yang tersebut tadi. Kita masuk ke menu penilaian. Untuk menginput data rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung, silakan masuk ke menu pelaksanaan kinerja. Di sini kita lihatkan ya, ada dua menu, kiri dan kanan. Sebelah kiri ada menu pelaksanaan kinerja, sebelah kanan ada pemantauan dan evaluasi. Bapak Ibu ya, untuk menginput rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung dari SKP yang Bapak Ibu susun, masuknya ke pelaksanaan kinerja. Namun jika nantinya Bapak Ibu setelah tiba waktunya akan menilai SKP bawahan atau rekan kerja, silakan masuk ke menu pemantauan dan evaluasi. Sementara kita skip dulu menu ini, kita fokus di menu pelaksanaan kinerja. Kita sampaikan terlebih dahulu bahwa penilaian kinerja periodik pada Kementerian Agama adalah secara triwulanan, sehingga fokus pada menu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan tahunan. Pada aplikasi e-kinerja ini juga tercantum menu penilaian bulanan dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember, selain triwulan 1, 2, 3, 4, dan tahunan. Jadi fokus Bapak Ibu mengisinya, baik mengisi bukti dukung maupun realisasi, maupun nantinya juga penilaian, fokus pada menu yang triwulan 1, 2, 3, 4, dan tahunan. Yang bulanan tolong diabaikan dulu. Catatannya, untuk menginput rencana aksi itu pada menu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Sementara pada menu tahunan sudah tidak perlu menginput rencana aksi lagi. Kemudian untuk bukti dukungnya dan juga realisasi, menginputnya pada menu triwulan 1, 2, 3, 4, dan tahunan. Jadi bedanya untuk tahunan itu hanya menginput realisasi dan bukti dukung tanpa menginput rencana aksi. Sementara untuk yang penilaian triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4, selain mengisi realisasi dan bukti dukung, harus mengisi terlebih dahulu rencana aksi.
Jika pada menu triwulan 1, 2, 3, 4 tadi belum diisi rencana aksi, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menginput realisasi dan juga bukti dukungnya. Oke, kita contohkan cara inputnya di langkah berikutnya. Untuk menginput rencana aksi, silakan Bapak Ibu, sekali lagi kita ingatkan, fokus pada menu triwulan ya. Untuk rencana aksi itu hanya pada menu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Abaikan menu yang bulanan, fokus kepada triwulanan, dan kita contohkan pertama pada triwulan 1. Silakan klik tombol rencana aksi sebagaimana kita beri tanda panah merah seperti ini. Klik rencana aksi. Kemudian akan muncul daftar RHK yang tadi sudah disusun beserta indikator-indikatornya. Kemudian di samping kanannya akan muncul kolom rencana aksi. Untuk mulai input rencana aksi, silakan mengklik tombol tambah pada RHK yang sesuai. Misalnya kita punya RHK sejumlah 22 RHK. Namun pada triwulan 1 kita belum akan mengerjakan keseluruhannya. Maka fokuslah pada RHK yang dikerjakan pada triwulan 1. Sebagai gambaran pastinya, silakan Bapak Ibu membuka laporan kinerja triwulan 1. Di situ sudah tertuang kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan pada triwulan 1. Nah, fokuslah di situ. Tidak harus semua RHK ataupun indikator kinerja terisi semua rencana aksinya. Silakan mengacu pada laporan kinerja triwulan 1. Untuk input rencana aksi triwulan 1, silakan mengacu pada laporan kinerja triwulan 1. Untuk menginput rencana aksi triwulan 2, silakan mengacu ke laporan kinerja triwulan 2 dan seterusnya sampai dengan yang triwulan 4. Oke, kita lanjut. Untuk menambahkan rencana aksi, silakan klik tombol tambah. Kemudian akan muncul pop-up semacam ini. Silakan isikan sebagaimana isian pada login per periodenya. Misalnya ini pada triwulan 1, ternyata untuk persentase surat masuk sudah selesai. Maksudnya kalau surat masuk tindak lanjut secara tepat waktu, tentu ini tiap triwulan isinya sama 100%. Karena apa? Karena persentasenya dihitung di tiap triwulannya. Berbeda misalnya jika berupa jumlah. Misalnya dalam 1 tahun menerbitkan 100 berita misalnya. Triwulan 1 ternyata hanya 25, maka cukup diisi 25-nya saja. Tapi intinya silakan Bapak Ibu mengacu pada login triwulan 1. Untuk menginput rencana aksi triwulan 1, silakan mengacu kepada login triwulan 1, baik pada narasi rencana aksinya maupun juga pada targetnya. Silakan mengacu kepada isi laporan kinerja periode yang sesuai. Misalnya triwulan 1 ya login triwulan 1, mengisi rencana aksi triwulan 2 ya login triwulan 2, dan seterusnya sampai dengan triwulan keempat. Setelah mengisinya, silakan klik OK. Lakukan ke seluruh RHK yang sudah selesai ataupun sudah dikerjakan pada triwulan berjalan menyesuaikan dengan laporan kinerja per triwulannya. Isikan semua. Kemudian setelah selesai mengisi rencana aksi, silakan lanjut dengan mengisi realisasi dan bukti dukung. Jadi setelah tadi mengisi rencana aksi selesai, scroll ke atas ada tombol kembali, silakan klik kembali. Kemudian masuk ke menu triwulan yang tadi dikerjakan, mau triwulan 1 ataupun 2, 3 ataupun 4, silakan sekarang klik yang tombol biru yang pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Silakan diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menginput realisasi dan bukti dukung, silakan dengan cara klik tombol tambah untuk bukti dukung
dan tombol edit untuk input realisasi pada RHK yang telah terinput rencana aksi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu bisa menginput bukti dukung dan juga realisasi hanya jika Bapak Ibu sudah menginput rencana aksi pada RHK yang sesuai. RHK yang tidak ada rencana aksinya, maka tidak akan muncul tombol tambah maupun tombol edit di samping kanannya semacam ini. Oke, kita lanjut. Sebagai catatan juga kita ingatkan bahwa jika tampilan layar tidak menampilkan full seperti contoh di atas, untuk tampilan default akan terpotong di sini ya, akan terpotong, jadi tidak muncul, akan terpotong. Silakan klik tombol garis 3 di sebelah kiri atas menu ini. Jadi Bapak Ibu scroll ke atas layar input bukti dukung tadi, kemudian ada tombol garis 3 semacam ini. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, nanti akan menutup bilah menu sebelah kiri dan menambah luas tampilan menu tambah bukti dukung ini, sehingga akan muncul keseluruhan kolom yang ada di menu tambah bukti dukung. Kemudian tadi setelah klik tombol tambah akan muncul pop-up semacam ini. Silakan beri nama pada bukti dukung yang sesuai. Untuk SKP Bapak Kepala Kantor, saya contohkan bahwa bukti dukungnya adalah laporan kinerja triwulan 1. Kemudian linknya, monggo Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi apapun, aplikasi penyimpanan apapun yang Bapak Ibu familiar menggunakannya. Namun untuk saat ini kita mencontohkannya dengan Google Drive. Panduan untuk pembuatan atau penyusunan penempatan bukti dukung di media penyimpanan Google Drive ada pada video tersendiri yang juga ada di playlist YouTube kami di bawah ini. Nah, di alamat ini adalah playlist YouTube panduan-panduan terkait penyusunan SKP 2023, baik penyusunan draftnya SKP maupun pembuatan link Google Drive dan juga reset password MySAPK. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membuka-buka video-video kami, baik yang panduan SKP maupun panduan-panduan pendukungnya. Kita lanjutkan bahwa sekali lagi kita sampaikan bahwa tidak harus menggunakan Google Drive. Silakan Bapak Ibu menggunakan media aplikasi media penyimpanan yang Bapak Ibu familiar menggunakannya. Untuk saat ini kami mencontohkannya dengan Google Drive. Jadi untuk nambah bukti dukung silakan tuliskan nama bukti dukungnya, kemudian masukkan link penyimpanan bukti dukung yang tadi dituliskan di atas ini. Jika sudah, klik OK. Kemudian ini tadi kan input bukti dukung ya, setelah tombol tambah. Setelah diisikan, kemudian masukkan realisasi dengan klik tombol edit. Setelah diklik tombol edit akan muncul pop-up semacam ini. Silakan isikan realisasinya. Realisasi ini tolong mengacu lagi ke laporan kinerja triwulan berjalan. Untuk yang bukti dukung triwulan 1 tentu harus mengacunya kepada laporan kinerja triwulan 1. Begitu juga dengan bukti dukung triwulan 2 mengacunya laporan kinerja triwulan 2 dan seterusnya sampai dengan triwulan keempat. Sumber data silakan dituliskan sama dengan nama bukti dukungnya, yaitu tadi kita isi nama laporan kinerja triwulan 1, maka di sini pun sumber datanya kita isikan juga laporan kinerja triwulan 1. Jika Bapak Ibu mengerjakan triwulan 2 tentu sampai isikan namanya dengan triwulan 2 dan seterusnya. Setelah selesai silakan klik OK. Lakukan ke seluruh RHK yang telah terinput rencana aksi. Untuk penilaian tahunan tinggal menginputkan realisasi dan bukti dukung. Jadi untuk penilaian tahunan tidak perlu membuat rencana aksi lagi, langsung inputkan realisasi dan bukti dukungnya. Proses input selesai, tinggal menunggu penilaian dari pimpinan. Kita contohkan hasil akhir penyusunan SKP triwulan 1. Triwulan 1. Oke. Semacam ini.
Jadi tidak harus semua RHK itu dikerjakan di triwulan 1. Jadi tidak perlu menginput rencana aksi maupun bukti dukung dan sebagainya. Tidak harus satu RHK yang berisi 4 indikator itu juga harus diisi semua. Jika memang pada triwulan 1 belum dikerjakan, maka tidak perlu menginputkan bukti dukung maupun realisasinya. Isikan hanya yang sudah terlaksana di triwulan 1. Seperti tadi kita sampaikan, silakan Bapak Ibu mengacu fokus pada laporan kinerja triwulan yang sesuai. Untuk bukti dukung triwulan 1 mengacunya kepada laporan kinerja triwulan 1 dan seterusnya. Jadi pada triwulan 1 mungkin masih banyak yang kosong, tentu karena memang belum banyak kegiatan di triwulan 1. Bapak Ibu bisa mengecek juga hasilnya melalui tombol cetak form penilaian. Untuk checking data silakan abaikan dulu tanggal dan lokasi, langsung klik saja OK. Bapak Ibu bisa ngecek di sini masih banyak yang kosong, tidak masalah karena memang pada prinsipnya triwulan 1 belum semua kita kerjakan. Dari 52 RHK kepala kantor yang terlaksana pada triwulan 1 baru 17 RHK. Itu pun belum semua indikatornya terlaksana semua. Masih ada indikator yang belum terisi karena belum terlaksana di triwulan 1 semacam ini. Jadi yang diinput hanya sesuai yang sudah terrealisasi sebagaimana tertuang pada laporan kinerja triwulan 1. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, masih ada catatan satu lagi. Catatan pentingnya. Untuk keperluan dokumentasi atau cetak, ini walaupun secara prinsip penggunaan kinerja ini sudah otomatis terkoneksi ke aplikasi SIA ASN BKN, namun sebagai antisipasi dan juga sebagai dokumen pribadi, kami masih menyarankan Bapak Ibu untuk mencetak SKP ini, baik yang SKP kontrak maupun penilaian yang per triwulan, dan nanti pada Januari juga SKP tahunan. Silakan Bapak Ibu cetak sebagai antisipasi jika memang masih perlu upload dokumen di SIA ASN, ataupun juga dan tentu sebagai dokumen pribadi Bapak Ibu untuk dokumen-dokumen kepegawaian masih kita sarankan untuk mencetaknya. Dan ketentuan untuk mencetaknya harus mengacu pada ketentuan penanggalan yang sesuai. Untuk itu tolong cermati penanggalannya, ketentuan penanggalan sebagai berikut. Untuk rencana SKP alias rencana kontrak SKP, silakan Bapak Ibu menanggalinya 3 Januari 2023. Pada pop-up cetak rencana SKP ini, pada tanggalnya silakan Bapak Ibu klik ikon kalender di sini. Nanti silakan pilih 3 Januari 2023. Untuk lokasi secara default sudah terisi Kabupaten Sleman. Namun jika Bapak Ibu ternyata kosong, silakan Bapak Ibu isikan dengan Kabupaten Sleman. Untuk ansor pegawai yang dinilai ini opsional, ataupun juga yang pejabat penilai kinerja sifatnya opsional. Namun kita sarankan kita kosongi dulu karena penggunaan TTE pada SKP kita masih menunggu kebijakan dari Kementerian Agama Pusat. Untuk saat ini sebelum ada ketentuan mengenai penggunaan TTE pada SKP, saran kami bagian ini dikosongi dulu. Jadi nanti kita masih menggunakan tanda tangan basah, tanda tangan dan stempel basah. Kemudian untuk penilaian SKP itu yang ini tadi ya, setelah mengisi dokumen bukti dukung, evaluasi, alias kalau yang SKP 2022 kemarin kita namai EVT, EV1, EV2, EV3, EV4 dan EVT itu tolong ditanggali. Untuk EV1 itu 13 April 2023, EV2 itu 11 Juli 2023, EV3 12 Oktober 2023, EV4 10 Januari 2024, EVT juga 10 Januari 2024. Mengapa tanggal-tanggal ini ditentukan?
Karena pada prinsipnya penyusunan SKP itu berdasarkan atas predikat pencapaian kinerja organisasi yang disusun melalui laporan kinerja yang batas akhir penyusunannya adalah tanggal 10 di tiap-tiap selesai triwulan. Misalnya Lapkin triwulan 1, maka batas akhir penyusunannya adalah 10 April. Kemudian Lapkin triwulan 2, batas akhirnya adalah 10 Juli. Lapkin triwulan 3, batas akhirnya 10 Oktober. Lapkin triwulan 3 juga maksimal 10 Januari. Dan untuk pembuatan SKP tentu setelah mengetahui predikat kinerja secara teori seperti itu ya. Karena secara teori adalah penyusunan SKP itu pemeringkatannya SKP nanti berdasar pemeringkatan organisasi, maka penyusunannya pun mestinya juga setelah penyusunan laporan kinerja organisasi. Jadi sebaiknya Bapak Ibu tetap mengikuti tanggal-tanggal sebagaimana kita tuliskan di sini. Kemudian untuk cetak dokumen evaluasi alias yang pada SKP 2022 kita namai Dok 1 sampai dengan Dok T, kita tentukan bahwa untuk Dok 1 penanggalan pegawai pada 14 April, kemudian penanggalan PPK alias pejabat penilai kinerja alias juga atasan langsung Bapak Ibu adalah tanggal 13 April. Untuk Dok 2 penanggalan pegawai pada 12 Juli, penanggalan PPK 11 Juli. Untuk Dok 3 dan seterusnya silakan Bapak Ibu membaca sendiri, silakan mengacu ke tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan di sini. Kemudian catatan bahwa lokasi pegawai menyesuaikan lokasi penandatanganan dokumen. Untuk seluruh ASN di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman secara default sudah terisi Kabupaten Sleman. Jadi jangan diubah-ubah lagi. Dan fasilitas ancor alias pemberian tanda ancor ini itu adalah sebagai syarat pembubuhan TTE. Masih menunggu kebijakan lebih lanjut. Untuk saat ini sebaiknya dikosongkan saja. Ya, panduan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jika memang masih ada yang perlu ditanyakan atau dikonsultasikan, dikoordinasikan, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di sini, ataupun juga jika Bapak Ibu membutuhkan panduan-panduan penyusunan SKP yang lain secara bertahap, kami akan mengusungnya di YouTube, channel YouTube kami dengan alamat playlist di sini bit.ly SKP 2023/Helmi_E-Kinerja. Secara bertahap akan kita buatkan panduan untuk masing-masing jenis maupun jenjang jabatan untuk penyusunan SKP melalui aplikasi e-kinerja PKN ini. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada panduan-panduan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.